Nama saya Maisya Aldezifa, NIM 10320210019. Jurusan Pendidikan Matematika berasal dari kampus Institut Agama Islam Negeri Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yang dimana materi saya adalah itu statika. Yang kita tahu bahwa statika itu adalah mengumpulkan data atau dia menyajikan, menganalisis. Maka saya membuat video penjelasan tentang statika di video pembelajaran saya ini. Baik, motivasi kita hari ini adalah mengungkapkan fakta dengan statika. Hari ini kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang pertama adalah pengertian statika dan data, dan yang kedua membedakan jenis data, dan yang ketiga menjelaskan konsep mengenai min, modus, dan median. Baik, mari kita memulainya. Apa itu statika? Statika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Nah, dimana penjelasan yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis data. Baik, yang pertama adalah jenis data kualitatif, yang merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Baik, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik dan angkanya. Data tersebut merupakan jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Nah, jadi kalau misalkan jenis-jenis data yang berdasarkan pengelompokan, yang pertama adalah data tunggal, yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan dalam interval tertentu. Yang kedua adalah data berkelompok, yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Selanjutnya yang terakhir, kita membahas tentang mengenai penyajian data. Yang pertama adalah namanya diagram garis, dan yang kedua adalah diagram batang. Yang ketiga ada diagram lingkaran, yang keempat diagram atau kita sebut juga bisa sebut dengan piktogram dan tabel. Penyajian data tersebut bisa ada pengertiannya dari masing-masing. Yang pertama adalah diagram garis. Diagram garis itu apa? Diagram garis adalah salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik dan data pada sumbu horizontal X dan vertikal dilambangkan dengan Y. Dan yang kedua adalah diagram batang. Apa sih juga diagram batang itu? Nah, diagram batang adalah jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang. Persegi panjang atau tinggi batang mewakili nilai dari data yang disajikan. Diagram ini digunakan untuk membandingkan data antara kategori secara visual. Lalu yang ketiga ini adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa iris atau disebut dengan sektor, sesuai dengan persentase atau proporsi masing-masing data tersebut keseluruhan. Yang keempat adalah piktogram. Apa juga itu piktogram? Kita juga tidak tahu, mari kita jelaskan. Piktogram adalah jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk gambar atau simbol untuk mewakili jumlah tertentu dari suatu objek. Yang terakhir adalah tabel. Tabel adalah bentuk penyajian data secara sistematis dalam baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk mengorganisasi dan menyederhanakan informasi sehingga mudah dibaca dan dibandingkan. Lalu, di bagian terakhir kita juga akan mengenai penjelasan tentang min, median, dan modus. Nah, itu termasuk adalah ukuran pemusatan data, yang dimana merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, biasa kita di SMP khusus membahas ukuran pemusatan untuk data tunggal. Nah, jadi di ukuran pemusatan data itu yang terbagi 3 tadi kan. Yang pertama adalah min, median, dan modus. Nah, ini adalah namanya min. Min adalah nilai rata-rata dari kumpulan data, nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Nah,
secara sistematis dirumuskan sebagai X. X garis itu adalah min sama dengan X1 ditambah X2 sampai seterusnya dengan Xn per N, yang dimana keterangan dari X min itu adalah min dan Xn itu data ke N adalah banyaknya data. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Terus, di bagian median ini ada terbagi dua data. Yang pertama itu adalah data ganjil dan data genap. Tidak asing dengan data ganjil dan data genap. Jika banyaknya data ganjil, maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data ke N tambah 1 per 2. Lalu, data genap, jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari nilai data, yaitu ke N per 2 atau N tambah 1 per 2. Lalu, di modus ini juga ada terbagi dua, yang mana modus yang datanya tidak memiliki dan data yang memiliki banyaknya modus. Nah, jika dalam sekumpulan data seluruh senilai-nilainya memiliki frekuensi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Itu data yang tidak memiliki modus. Dan data yang memiliki banyak modus, jika dalam sekumpulan data terdapat beberapa nilai dengan frekuensi terbanyak, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi modus bersamaan, jadi modusnya tidak tunggal. Dan sekarang, marilah kita berlatih. Nah, yang pertama tuh adalah soalnya adalah nilai ulangan Dewi berturut-turut adalah 80, 85, 75, 90, 85. Nah, berapakah sih nilai rata-ratanya? Nah, jadi kita jawab itu sebagai min tadi kan? Nah, min tadi adalah rumusnya adalah X min sama dengan kita jumlahkan 80 ditambah 85 ditambah 75 tambah 90 tambah 85 per 5. Kenapa di 5? Karena seluruh nilainya si Dewi adalah 8, ada 5 semuanya kan. Nah, jadi kita jumlahkan adalah hasilnya 475 dibagi 5 sama dengan 83. Selanjutnya, pada soal kedua adalah dari soal nomor 1, tentukan median dan modusnya. Nah, mari kita jawab adalah data setelah diurutkan dari 75, 80, 85, 80 juga ada 2 dan tadi 90. Nah, berarti mediannya tadi adalah 80. Kenapa? Karena nilai yang sering muncul untuk median. Sedangkan modusnya juga 80 karena frekuensinya yang paling banyak di antara data lain. Pada soal nomor 3 adalah jika usia 3 tahun siswanya ada 9, usia 4 tahun jumlah siswanya ada 18, usia 5 tahun jumlahnya ada 23. Maka pertanyaannya adalah tentukan ukuran-ukuran pemusatan dari data di samping. Tabel tersebut adalah usia siswa Pia Lestari. Maka jawabannya adalah usia yang tadi dikalikan dengan dengan jumlah siswa. Usia 3 tahun dikali jumlah siswa adalah 3 dikali 8 adalah 24. 4 dikali 19 adalah 76. 5 dikali 23 hasilnya 115. Nah, total dari jumlah siswa ada 50 dan usia yang dikalikan dengan jumlah siswa hasilnya adalah 215. Nah, tersebut kita akan mencari dengan minnya. Min-nya adalah 215 per 50 dibagi hasilnya adalah 4,5. Lalu modusnya berapa? Modusnya adalah 5. Selanjutnya kita mencari mediannya, yang dimana median itu hanya dijumlahkan siswanya, jumlah siswa, bukan usia yang dikali dengan jumlah siswa. Kalau mean itu tadi dikali kan usia dikali dengan jumlah siswa, tetapi kalau median itu adalah dijumlahkan siswanya. Jadi 9 ditambah 18 ditambah 23 adalah 50. Maka jumlah dari data adalah 50. Itu adalah genap. Median adalah rata-rata data. Yang ke 25 dan 26. Nah, rumus dari median tadi adalah N ditambah 1 per 2. Nah, itu termasuk adalah data genap. Data genap berarti 4 ditambah 4 per 2 sama dengan 4. Itulah hasil dari mediannya. Baik, pada soal tersebut dan kedua soal tersebut kita sudah menjelaskan tentang mean,
median, dan modus. Nah, yang terakhir kita menjelaskan juga seperti median dan meannya, mean dan median, yang dimana di situ termasuk ada data genap tadi di soal-soal tersebut. Nah, saya akhiri dari video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.